Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan nafas kehidupan yang Kau berikan terhadap kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi saya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi motivasi kami untuk ke depannya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati saya Tuhan, bantu saya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan saya hikmat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Hanya ini doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Jadi, khotbah saya kali ini tuh diambil dari Mazmur 118 ayat 6 sampai 8. Nah, Mazmur 118 ayat 6 sampai 8 saya bacakan ya. Mazmur 118 ayat 6 sampai 8 dengan judul berikut nyanyian puji-pujian. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, khotbah saya ini saya ambil dengan tema khotbah saya berlindung kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 19 ayat 6 sampai 8 itu yang di ayat 6-nya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Siapakah yang dapat melawan aku? Nah, jika kita di pihak Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut dalam situasi apapun itu, dan menghadapi situasi apapun itu. Karena yakinlah, jika kita ada di pihak Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, di ayat ke-7 itu menjelaskan, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Nah, pasti kita pernah juga membenci seseorang, walaupun kita tidak tahu kenapa orang ini membenci saya. Apa juga mungkin kita tidak sadar kita melakukan kesalahan. Tetapi jika kita membenci seseorang, tetaplah mengampuni dia, seperti yang di dalam hukum kasih itu, hukum kasih, kasihilah sesama, kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, mungkin mereka bersalah, mungkin berat juga bagi kita untuk kayak enak aja aku ngampuni mereka, tapi mereka gak diminta maaf. Biarin aja, makin lama kayak kalau kita tidak mau, pasti itu beban di hati kita sendiri, beban atas kita sendiri, pasti kayak ada yang janggal. Jadi lebih baik kita kayak udah lupain aja, pasti lama-lama kelamaan itu kita akan lupain. Jadi kayak kita mengampuni. Terus berbicara itu, Tuhan di pihakku, menolong aku. Kita membenci seseorang, tapi jangan pernah takut juga kayak kenapa dia membenci kita. Tapi ingatlah, Tuhan itu pihak kita, janganlah kita takut apapun itu. Kayak kita dibenci ini itu, jangan pernah takut. Itu Tuhan menolong kita. Kalaupun mereka membenci, pasti itu mereka sendiri yang akan menanggungnya. Kita tetap mengampuninya. Lalu menolong aku. Walau situasi apapun itu, pasti Tuhan menolong kita. Keadaan apapun itu, pasti Dia menolong kita. Walaupun mungkin kita bertanya pertolongan yang itu nggak sesuai tepat waktunya, sesuai. Cuman itu nggak, kalaupun bukan sesaatnya, pasti itu bukan yang terbaik dikasih Tuhan. Kalau yang terbaik pasti akan langsung kasih Tuhan. Tetapi jika kita minta sesuatu yang ada pada Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan, jangan lupa juga kita melaksanakan apa yang diperintah-perintahkannya, seperti di 10 perintah Tuhan. Pasti udah pada tahu itu. Yang pertama itu jangan ada padamu adalah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah patung. Yang tiga, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu, kita setiap hari Sabat itu pasti hari Minggu, hari ke-7 yang dimana Tuhan beristirahat. Kita jangan lupa beribadah pada Tuhan, luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita nggak sempat juga beribadah, tetaplah berdoa. Nah, yang keempat itu ini nggak tahu yang ketiga atau empat, tapi itu jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nama Allah itu tidak dapat kita menyebut sembarangan. Kayak sumpah demi Tuhan, itu tidak boleh. Tapi ingat, gunakan yang betul itu dengan yang pas, dengan sesuai apa adanya.
Terus ada yang kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Nah, hormatilah ayah dan ibu kita, karena bagaimanapun ayah dan ibu itu wakil Tuhan di dunia ini. Lalu yang keenam itu, jangan mencuri. Yang ketujuh itu jangan berzina. Yang kedelapan jangan bunuh. Yang kesembilan lalu yang kesembilan itu jangan mengucapkan saksi dusta yang ada padamu. Itu jangan berbohong ya teman-teman, jangan berbohong. Lalu yang ke-10 itu jangan mengingini milik kesamamu. Karena kalau kita mengingini, jangan ya teman-teman. Jangan, oke. Terus di Mazmur yang ke 118 ayat ke-8 itu yang terakhir, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya manusia. Nah, setelah kita laksanakan semua perintah Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong kita. Yakinlah, dia akan menolong kita, dia akan menolong kita di tepat waktunya. Tetapi yang ke ayat 8 ini berbicara daripada percaya ke manusia. Nah, ini ayat mas saya, Mazmur 18 ayat 8 ini, percaya ke manusia itu seperti gimana ya bilangnya, bukan berarti kita tidak boleh percaya manusia, boleh, cuman jangan menaruh kepercayaan itu 100%, karena pada dasarnya sifat manusia itu ada juga munafiknya. Nah, kita coba kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, tapi ingatlah, kalau kata pendeta saya, ingatlah, jangan mengharapkan yang baik juga datang kepada kita. Kita jangan berekspektasi tinggi kalau mereka akan memperlakukan kita dengan baik. Nah, jadi percaya manusia itu boleh, tetapi jangan mengharapkan sesuatu yang berlebih juga. Jangan kayak berprestasi juga mereka baik, oke? Jadi kita lebih baik berlindung dan percaya kepada Tuhan, karena pada dasarnya di saat apapun itu pasti Tuhan yang menolong kita. Nah, sebelum kita meminta kepada Tuhan, kita jangan lupa juga dengan 3 tugas gereja itu, yang gereja itu kita sendiri ya. 3 tugas gereja itu, yang pertama ada koinonia itu persekutuan, yang kedua yang diakonia itu pelayanan, melayani, yang ketiga marturia itu bersaksi atau kayak kita ini berinjil. Nah, itu jangan lupa dilaksanakan ya. Kita jangan lupa beribadah, jangan lupa melakukan persekutuan, jangan lupa mengikuti persekutuan. Lalu yang ketiga itu jangan lupa berdoa, jangan lupa kayak kita saat teduh, melakukan saat teduh. Oke teman-teman, jadi pesan yang saya sampaikan ini, Tuhan ada di pihak kita kapanpun itu kita akan memintanya, pasti Tuhan akan ngasih yang terbaik. Tetapi jangan lupa juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sekian dari firman yang saya bagikan. Mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, saya sudah membagikan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan Tuhan bisa menjadi motivasi juga bagi saya Tuhan untuk kedepannya, dan juga teman-temannya Tuhan. Tuhan, kapanpun itu Tuhan, mohon Tuhan bantuan-Mu Tuhan. Mungkin kami manusia yang berdosa Tuhan, kami manusia tidak luput dari dosa pasti Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau Tuhan yang memaaf Tuhan, memaafkan kami Tuhan dalam segala apapun yang dosa kami lakukan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap pasti akan memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian dari video praktek khotbah saya. Terima kasih.